Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, indahnya Ramadan, shaimin, shaimat dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, semoga Anda semuanya beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Baik pemirsa, alhamdulillah kita ketemu kembali pada hari ini, dan insya Allah pertemuan kita pada hari ini akan membahas suatu tema yang sangat penting, yaitu tentang puasa Ramadan dan toleransi beragama. Kita tahu bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Bagaimana korelasi hubungan antara puasa dengan toleransi beragama, dan bagaimana ajaran Islam tentang ukhuwah Islamiyah. Baik pemirsa, tema yang sangat menarik ini akan kita bahas nanti dengan narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Zulfikar Hajar LC. Beliau merupakan pimpinan Majelis Ta'lim Jabal Nur Kota Medan. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini, sehat? Alhamdulillah, khair. Umi sehat Ustadz? Baik. Alhamdulillah, keluarga sehat, alhamdulillah, baik Ustadz. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, indahnya Ramadan, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali acara kita dan mengambil berkah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan oleh Qari Raiz Furdawi Lubis, yang akan membacakan surah Al-Mumtahanah dimulai dari ayat 8. Persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wal syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi acara kita dilimpahkan keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa ananda kita tadi Rais Furdawi sedang dalam proses menuntut ilmu dan menghafal Al-Quran, dan alhamdulillah tadi dapat informasi bahwa beliau sedang menghafal Al-Quran dan sudah sampai di juz 13. Semoga Allah mudahkan untuk menghafal Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, tidak sabar kita mendengarkan tausiah dari Al-Ustaz kita, dan insya Allah kita akan semakin semangat ini menanti waktu berbuka puasa dengan mendapatkan siraman rohani terkait dengan tema kita pada hari ini. Baik Al-Ustaz, terkait dengan tema kita puasa Ramadan dan toleransi beragama, Ustadz, bagaimana pandangan Islam tentang ukhuwah Islamiyah secara umum ini, Ustadz? Persilahkan, Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah pada hari ini shaimin wa shaimat sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang suatu kewajiban. Tapi di samping kita melaksanakan kewajiban, ada yang perlu kita pahami, bahwasanya Islam yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa ini sekaligus untuk merajut tadi ukhuwah Islamiyah kita. Subhanallah, dengan adanya ibadah puasa Ramadan ini seluruh dunia tersentak, terbangun, bangkit semangat untuk melaksanakan ibadah puasa. Disitulah adanya ibadah puasa Ramadan. Samping kita juga ada anjuran untuk melaksanakan ibadah tarawih tadarus, bahkan bergotong royong untuk saling menggunakan apa yang bisa dibantu untuk fuqara wal masakin. Itulah tali ukhuwah Islamiyah yang dirajut oleh umat Islam pada bulan suci Ramadan ini. Untuk itu Allah SWT berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sebenarnya orang mukmin itu bersaudara. Kalau ada di antara orang mukmin yang tidak cocok, tidak akur, maka dianjurkan fa'aslihu bainahuma. Tidaklah didamaikan kedua mereka itu. Itulah keinginan Islam itu. Umat Islam itu harus bersama, bersatu, namanya bersaudara. Masalul mu'min fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid. Orang mukmin itu, kata Nabi, ibarat tubuh yang satu. Idza istaka minhu 'udun tada'alu sa'il 'adha bisahiril humma. Apabila salah satu mengeluh anggota tubuh tadi, yang lain ikut mengeluh juga. Bisahri, ikut tidak tidur. Wal humma, ikut juga sakit. Itulah dia, mukmin itu tadi. Ikut dia bersaudara, sama-sama saudaranya senang dia, sedih saudaranya sedih dia. Maka itu kesempatan yang baik di hari bulan baik ini kita untuk merajut ukhuwah Islamiyah. Kita melaksanakan ibadah sholat tarawih, bertemu dengan teman-teman, kawan-kawan, saudara kita yang ada di masjid. Sekaligus terkadang ada yang semasjid itu berbuka puasa. Bahkan umumnya mereka-mereka yang punya penitia masjid itu tetap melaksanakan berbuka puasa, karena mereka paham ada satu hadis, man fattara shaiman falahu ajrun ka ajri shaim. Barang siapa yang mempersiapkan bukaan untuk orang yang akan berbuka puasa, pahalanya sama seperti pahala orang berpuasa. Itulah dia. Makanya itu dalam ini nampak ukhuwah Islamiyah itu nampak. Berbuka bersama, kan begitu. Tarawih bersama, terutama puasanya bersama. Sama-sama kita berpuasa untuk merajut ukhuwah Islamiyah. Untuk itu dapatlah kita pahami bahwasanya Allah Ta'ala menginginkan kepada kita untuk bersaudara dalam persaudaraan itu. Jika seandainya ada yang tidak enak, tidak akor, jangan didiamkan, damaikan dia. Makanya Allah Ta'ala menurunkan Rasulullah SAW
Rasulullah SAW itu Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat buat sekalian alam. Semuanya alam ini dapat rahmat. Bukan hanya dikatakan rahmatan lil muslimin, bukan. Rahmatan lil alamin. Alam itu termasuk penduduk bumi ini. Ada manusia yang tidak seiman dengan kita, itu juga dapat rahmat. Juga pada binatang, tumbuh-tumbuhan, semua dapat rahmat dengan adanya Allah diutus, Allah mengutus junjungan Muhammad SAW ke permukaan bumi ini. Itu maka kita, marilah kita lanjut ukhuwah Islamiyah yang kita damba-dambakan sebagaimana apa yang disampaikan Nabi tadi, ibarat tubuh yang satu. Jadi yasuddu ba'du ba'du. Mukmin yang satu dan yang satu saling mendukung, saling membantu. Baik. Itulah prinsip Islam. Baik, Masya Allah Ustaz. Muqaddimah yang sangat menarik sekali Ustaz terkait dengan judul kita pada hari ini. Ustaz, tadi Ustaz menyampaikan bahwa ibadah di Ramadan ini banyak yang dilakukan secara berjamaah, seperti sholat sunat bisa berjamaah di bulan Ramadan, sholat sunat tarawih, kemudian kebiasaan kita, dan itu menjadi juga anjuran dalam agama, berbuka bersama, memberi buka kepada orang lain. Ustaz, terkait dengan ibadah puasa Ustaz, apa yang menjadi hubungan antara ibadah puasa dengan sikap kepedulian dengan orang Ustaz? Sikap punya perasaan yang dalam kepada orang, sikap dengan puasa itu bisa menimbulkan perhatian, peduli kepada orang. Kira-kira bagaimana hubungan ini Ustaz? Nah, itulah dia Allah Ta'ala menganjurkan kita berpuasa itu, kita dapat merenungkan. Puasa kita tidak makan, tidak minum semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Lapar kita tahan, haus juga kita tahan. Ada hal-hal yang dihalalkan bagi kita berhubungan badan sama istri, itu Ramadan dilarang. Kita tahan semua itu. Jadi dengan ada hal demikian itu, kita akan merasakan bagaimana pedihnya, beratnya bagi orang-orang yang memang susah, yang mereka itu dalam kondisi untuk makan hadir pun berat. Baik, Masya Allah Ustaz. Mohon ditahan Ustaz, insya Allah kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini Ustaz. Dari pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan mendengarkan pembahasan yang lebih menarik lagi. Tentunya tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Segenap sivitas akademika UIN Sumatera Utara mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita menjadi pribadi yang mutakin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Perguruan Dharma Agung sebagai badan penyelenggara Universitas Dharma Agung, Institut Sains dan Teknologi TD Pardede, serta APP Dharma Agung melahirkan sarjana berkarakter, berkualitas, dan unggul, memiliki daya saing di dunia kerja. Saya, Ketua Umum Yayasan Dharma Agung, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah di bulan Ramadan membawa berkah dan menjadi amal ibadah menuju kebaikan. Bekerja adalah suatu kewajiban untuk memenuhi kebutuhan. Puasa juga kewajiban bagi umat Islam untuk meraih kemenangan. Jangan jadikan puasa sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Jaga kesehatan selama bulan puasa. Selalu jauhi narkoba. Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa.
Terima kasih pemirsa, indahnya Ramadan, shaimin, shaimat, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa, tema kita pada hari ini adalah puasa Ramadan dan toleransi beragama. Nah, kita akan mendengarkan tausiah yang lebih menarik lagi dari Al-Ustadz kita. Ustadz, tadi Ustadz menyampaikan bahwa dalam ibadah puasa kalau kita merenungkan menahan lapar, menahan dahaga, kemudian menahan sesuatu yang dapat membatalkan puasa, itu menimbulkan rasa punya kepedulian bagaimana orang yang lebih susah dari kita yang tak makan, Ustaz, ya, sehingga kita bisa terus menjalin silaturahmi. Ustaz, kira-kira untuk contoh konkret bahwa Rasulullah adalah pedoman kita, Ustaz, bagaimana sifat pemaaf Rasul, bagaimana sikap pemurah Rasul ini, Ustaz? Persilakan, Ustaz. Ya, terima kasih. Jadi Rasulullah SAW itu setiap apa yang dia ucapkan dibuat. Dia ucapkan umpamanya gini, laisa minna laisa minna man jarahu ja'ian wa huwa syab'an. Masya Allah. Tidaklah umat kami kalau seandainya dia lihat saudaranya tak makan, dia kekenyangan. Masya Allah. Itu tidak termasuk umat kami. Ya ja'ian, ja'i, lapar. Wa syab'an. Kita tuh sedang kekenyangan, kita nggak peduli dengan orang yang lapar tadi. Makanya kalau kita orang memahami untuk berpuasa ini, ya Allah berat juga ya. Gimana nasib aku kalau seandainya macam orang-orang itu. Jadi kadang-kadang di bulan puasa ini cobaan itu cukup banyak. Ya cobaan itu banyak. Bahkan kadang-kadang ketika itu kita wajar untuk marah. Ya, Nabi berpesan jangan marah gitu. Bahkan kalau ada orang mengajak kamu untuk berkelahi gitu, kau ucap aja lah, qul inni shaim, ini shaim. Katakan kepada mereka yang mengajak kau berkelahi itu, maaf, aku sedang berpuasa ini, aku sedang berpuasa. Itulah indahnya Islam itu. Jadi Nabi itu mencontohkan, Nabi bagaimana apa yang dikatakan Allah Ta'ala wal afina anin nas, ya, siap dia memaafkan kesalahan orang. Belum cepat orang minta maaf dia sudah memaafkannya. Nah, apalagi pada bulan suci Ramadan ini memang kita disuruh itu untuk saling memaafkan supaya puasa kita ini jangan terhalang dengan adanya gesekan-gesekan kepada teman-teman kita. Bahkan yang tidak seagama kita pun perlu juga kita saling bertoleransi kepada mereka itu dan saling menjaga gitu. Nah, ada yang tak seagama dengan kita senang kita nengoknya mereka saling menghargai. Oh ini Ustaz ini sedang berpuasa, saudaraku sedang berpuasa. Inilah dia menunjukkan kita bertoleransi beragama itu. Tidak saling overacting. Waktu mana tahu kawannya berpuasa, dia menunjukkan hal-hal yang tidak diinginkan belum puasa. Maka itu dianjurkan hormatlah kepada orang yang berpuasa. Ya, jadi hormat itu artinya kita jaga perasaan orang lah. Jangan sampai orang tersinggung. Ya, kadang-kadang gini, ada orang tua yang ketika itu memang dia tidak berpuasa, kena datang bulan, ya kan? Dia tidak menampakkan, tidak operating di depan anaknya, buat dia tidak berpuasa, seolah dia macam berpuasa, padahal dia haram berpuasa karena datang bulan tadi. Tapi karena dia menghargai, ya anak-anaknya yang sedang berpuasa, tak dinampakkannya. Sembunyi-sembunyi, Ustaz. Sembunyi-sembunyi dia. Itu dia. Itu yang kita mengharapkan, menghormati orang yang berpuasa. Padahal dia itu haram untuk berpuasa. Seolah anak yang nggak tahu dia. Wah, saya makku itu tidak gitu. Ya kan begitu. Baik Ustaz. Terkait dengan tadi Ustaz mengatakan bahwa ketika terpancing emosi kita mengatakan inni shaim, aku sedang berpuasa. Ini makna yang sangat dalam sekali, Ustaz, ya, bahwa begitulah kita mengalahkan hawa nafsu kita untuk betul-betul menjaga hubungan silaturahmi ini tetap terjaga dengan baik ini, Ustaz, ya. Ustaz, bahwa Rasulullah SAW, Ustaz, kita ketahui bahwa Allah mengutus rahmatan lil alamin. Ustaz mengatakan bahwa rahmat lil alamin itu bukan hanya untuk orang beriman, tapi juga sampai ke hewan juga ini, Ustaz. Ustaz, sebagaimana sejauh mana begitu, Ustaz, ajaran Islam ini memperhatikan ukhuwah ini antar sesama makhluk bahkan ini, Ustaz.
Persilakan. Iya. Ada hal-hal nanti kita tidak boleh membedakan dia. Apakah dia seorang tidak sesuku dengan kita, tidak seagama dengan kita, macam itu. Sakit dia gitu. Kita tak boleh mengatakan dia muslim atau tidak. Atau dia suku Padang atau Jawa, enggak ada itu. Kalau sudah namanya sakit, itu sudah begitulah perintah Rasulullah. Untuk kalau ada yang sakit bahkan disuruh jenguk lagi. Menjenguk bukan seorang mukmin aja. Wa iyadatul marid, jenguk yang sakit. Bukan hanya untuk mukmin, yang tak mukmin silakan untuk menjenguk yang sakit. Jadi itu batas-batas yang kita tuh bisa bertoleransi kita. Baik Ustadz, Masya Allah. Mohon ditahan Ustadz, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini Ustadz. Iya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Insya Allah kita akan mendengarkan pembahasan yang lebih menarik lagi tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Saya Haji Abdul Amri Siregar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada saudara-saudaraku sekalian. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan suci kembali tiba. Saat yang tepat menyucikan diri dari segala dosa. Bersihkan hati, luruskan niat, sucikan perbuatan. Bulan Ramadan, bulan mulia, perbanyak amal ibadah. Al-Azhar mendidik generasi bangsa yang islami dan berakhlak mulia. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa TVRI Sumatera Utara, indahnya Ramadan, shaimin shaimat dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Dan kali ini kita akan mendengarkan tausiah lebih lanjut dari Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Zulfikar Hajar LC. Beliau merupakan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Medan dan pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Jabal Nur. Baik, kita akan mendengarkan tausiah lebih lanjut. Ustaz, tadi Ustaz menyampaikan bahwa Rasulullah SAW ini rahmat bagi seluruh alam, seluruhnya ya makhluk, yang sesama makhluk, bukan hanya manusia tapi juga makhluk juga mendapat rahmat atas diutusnya Rasulullah SAW. Bagaimana ini Ustaz? Ya, banyak kali hadis menceritakan tentang bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW terhadap makhluk selain pada makhluk manusia, binatang gitu kan. Iya. Kan ada orang yang mengurung kucing, tak diberi makan, marah betul Nabi itu. Kan ada orang yang ketika itu membakar tikus, itu kan memang makhluk yang agak nakal itu. Tapi begitu dia membakar tikus itu marah betul Nabi. Yang berhak membakar itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak begitu caranya. Makanya waktu mana Nabi Muhammad SAW melihat orang yang menyembelih hewan dengan pisau yang tumpul, Nabi juga mengingatkan itu supaya ditajamkan pisaunya, jangan disakiti binatang tadi. Jadi Nabi Muhammad itu juga terus rahmat, kasih sayang. Bukan ini bentang-bentang ini untuk kita sembelih, untuk kita makan sesuka hati kita, enggak. Ada caranya menyembelih dengan cara yang baik, ya kan? Jadi idza dzabhtum fahsinul dzibhata. Kalau kamu menyembelih, sembelih dengan cara yang baik, supaya sikinnya pisau itu diasahnya,
dengan tajam. Itulah dia rahmatul alamin. Juga Nabi juga melarang kita membuang air kecil di pohon, kan gitu. Coba kalau kita biarkan itu, orang buang air kecil di pohon, teraneh aja pohon itu dibuatnya. Jadi tak ada rahmat pohon itu. Jadi rahmatul alamin itu, kalau sudah manusia sudah jelas. Yang bukan Islam juga, kita sudah banyak bertemu dengan mereka. Subhanallah, Pak Ustaz Zulfikar Hajar, kami seorang yang keluarga Chinese, tidak Muslim, cuman dengan adanya puasa ini, kami tahu kebutuhan umat Islam. Umat Islam ini kalau belum puasa itu mau makan korma, kami siapkan kurmanya katanya. Ya, jadi keperluan umat Islam itu tahu. Masya Allah. Jadi mereka tahu, bahkan dia tidak seagama dengan kita, cuma dia ngomong itu. Baik. Dengan adanya berpuasa ini, ya nanti menjelang hari raya mereka mengecat rumah. Laku juga cat tuh Pak Ustadz ya, beli cat juga tempat kami gitu kan. Ya begitu. Jadi dapat rahmat semua. Ya kan. Jadi kita lihat kalau kita ke plaza, kebutuhan untuk buka puasa pun disiapkan oleh mereka. Padahal mereka yang pemiliknya itu bukan Islam. Jadi dapat rahmat semuanya gitu. Kecipratan Ustaz ya. Ciprat semuanya gitu. Dapat cipratan. Jadi itu dengan adanya puasa ini tadi, marilah kita resapi, kita renungkan, sekaligus kita untuk menyadarkan diri kita, ana insanun dhaif, saya ini manusia yang lemah. Dengan karena puasa ini lemah lunglai kita gitu. Bagaimana nasibnya orang yang di luar bulan puasa begitu juga keadaannya. Kita hanya untuk setahun sekali. Untuk itu kita disuruh untuk mengenang, mengingat ada makhluk selain kamu yang di bawah kamu. Unzuru ilahu asfala minkum, selalulah kamu lihat yang di bawah kami. Ada enggak yang di bawah kamu yang lebih susah dari kamu? Fadzalika ajdaru bi ni'amillah. Demikian itu lebih pantas kau untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang yang punya pejabat, dia pergi ke daerah-daerah, lihat yang di bawah itu. Pengusaha-pengusaha, lihat bagaimana nasibnya orang miskin. Sesama tetangga, lihat tetangganya bagaimana. Jangan sampai nanti kita makan kenyang, mereka tuh lapar. Bahkan ada makanan kamu yang enak antara kepada jiran tetanggamu. Apalagi sudah tercium aroma makanan tadi. Nah, itu subhanallah. Jadi dapat percikan rahmat pada bulan Ramadan ini. Jadi itu kepada kaum muslimin yang memaknai bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh kebahagiaan buat umat Islam terutama. Dan saling merajut ukhuwah Islamiyah. Saling memperhatikan nasib sesama kita. Untuk itu makanya kewajiban-kewajiban untuk di bulan Ramadan ini untuk menunaikan kewajiban itu, pahalanya 70 kali lipat. Dijaganya puasanya, dijaganya sholatnya, dijaganya zakatnya, itu nilainya 70 kali lipat. Apabila dijaganya sholat ibadah sunatnya, sama nilai seperti pahala yang wajib tadi. Itulah hebatnya. Jadi man fattara shaiman falahu ajrun ka ajri shaim. Memberi buka itu kan sunat itu. Tanpa dikurangi pahala orang yang disedekahkan Ustaz ya. Itu luar biasanya. Masya Allah. Setiap dipahami itu umat Islam. Dimanapun dia berada, apalagi punya masjid, sibuk dia. Bagaimana Ramadan akan datang ini akan kita buat ini. Alhamdulillah sekarang ini sudah pandemik sudah berlangsung. Baik, gitu ya. Masya Allah Ustaz, mohon ditahan Ustaz. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini Ustaz. Baik pemirsa, Masya Allah pembahasan kita semakin menarik. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, lahir dari ulama untuk bangsa Indonesia. PKB berpolitik rahmatan lil alamin dan siap melayani Ibu Pertiwi. Partai PKB didirikan Gus Dur untuk segala umat. PKB bangkit, solid, menang. PKB Kota Medan mengucapkan
Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan. Di bulan yang penuh berkah ini, marilah kita satukan hati kita untuk berzikir, berpikir tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Baik pemirsa, indahnya Ramadan, shaimin shaimat dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Anda masih setia duduk di depan televisi menanti program indahnya Ramadan di segmen selanjutnya. Masya Allah, kita mendengarkan insya Allah paparan yang lebih menarik lagi terkait dengan tema kita pada hari ini dengan Al-Ustaz Al-Mukarram Kiai Haji Zulfikar Hajar LCMA. Beliau merupakan sahabat karib ayah saya juga, Masya Allah. Baik, Ustaz, tadi Masya Allah Ustaz sudah menyampaikan bagaimana ukhuwah Islamiyah itu bukan hanya kepada manusia, umat Islam manusia, bahkan kepada apa namanya Ustaz, makhluk, sesama makhluk hewan. Masya Allah Ustaz, saya pernah dengar Ustaz terkait dengan piagam Madinah Ustaz, yang pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Ini bagaimana Ustaz tentang toleransi beragamanya Ustaz? Persilakan Ustaz. Subhanallah. Di waktu mana Rasulullah SAW berdakwah selama 13 tahun di Mekah, yang masuk Islam nggak sampai 1000 orang. Tapi setelah hijrah ke Madinah selama 10 tahun, yang masuk Islam itu lebih dari 127.000 orang. Masya Allah. Lebih. Coba berapa persen, berapa ribu persen itu? Peningkatan Ustaz. Peningkatan itu kan. Jadi Rasulullah SAW situ ada Yahudinya di Madinah itu, ada Nasraninya, ada Majusinya, kan begitu ya. Semua agama komplit situ. Jadi dengan Nabi Muhammad SAW itu menunjukkan sikap-sikap yang baik. Sampai Allah Ta'ala memujilah bagaimana Nabi itu. Innaka la'ala khuluqun azim. Innaka la'ala khuluq. Sungguh engkau dah punya akhlak yang sangat mulia. Jadi untuk itu Rasulullah SAW waktu mana setelah adanya piagam Madinah tadi itu, ya diberikan oleh Rasulullah SAW kebebasan untuk kaum muslimin dengan orang yang bukan mukmin bekerja sama, tapi dalam batas-batas yang wajar bekerja sama itu tadi. Tapi jelas kita dalam masalah akidah itu nanti ada yang kita tuh tidak bisa bertoleransi, kan begitu. Nah, itu sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Gitu. Jangan campur aduk kan ini. Jadi sebagai seorang Muslim, aku kepingin bertoleransi dengan yang bukan dengan Islam. Macam mana caranya? Kalau nanti mereka buat acara di gereja ikut pulang, nggak boleh itu. Mereka pun tak suka itu kita datang gitu. Ya dah, lakum dinukum waliyadin. Yang pula nanti pas acara mereka mengadakan itu kita pula mengadakan marhaban di situ, kan begitu. Acara tempat kita nanti mereka buat kur-kuran itu. Tidak, saling menghargai aja lah kita. Jadi piagam Madinah itu begitu. Saling menghargai, tidak saling mencederai, saling menghormati. Dan situ juga Nabi mengatakan sibabul mu'min fusukun wa qitaluhul kufr. Ya, mencaci maki sama muslim itu fasik. Membunuh karakter itu termasuk kufur. Jangan kita mencaci, jangan kita mencela. Dan tak boleh kita mencela Tuhannya orang lain. La tasubbu alihatahum wa yasubbu ahliyatahum. Jangan kau caci maki Tuhannya orang, nanti orang lain pun mencaci maki Tuhannya kita. Jadi saling kita menjaga, saling kita menghormati dalam batas-batas yang wajar kita untuk berbuat. Tapi jelas itu orang yang bukan Muslim, setelah adanya mereka memperhatikan, membaca Al-Quranul Karim, sehingga banyak mengatakan masuk Islam karena membaca Al-Quranul Karim.
salah satu seorang dokter Maurice Bocca, ahli bedah Prancis, dia mengarang buku Bible, Al-Quran dan Sains Modern. Itu tadinya tidak Muslim, tapi setelah mereka bila mempelajari Al-Quran secara mendalam, akhirnya masuk Islam. Setiap Jumat itu cukup banyak orang berbondong-bondong ke rumah dia untuk masuk Islam. Kenapa? Dia jelaskan tentang Al-Quran itu betul-betul isinya mengandung kebenaran. Dia seorang ahli bedah Perancis, ahli bedah. Tapi dia mengerti juga tentang masalah sains dan teknologi. Itu di Quran itu lengkap dijelaskan. Tolong dibaca bukunya itu, Bible, Al-Quran dan Sains Modern. Itu di Indonesia sudah diterjemahkan oleh Profesor Dr. Rasidi. Ya, sudah menjadi duta besar di Mesir itu. Baik, Masya Allah, Masya Allah Ustaz. Terkait dengan tadi Ustaz sampaikan Mitsaq Madinah atau Piagam Madinah Ustaz ya, bahwa tidak ada pemaksaan orang Yahudi ini untuk masuk kepada Islam meskipun Islam berkuasa waktu itu Ustaz ya. Tidak ada penindasan sedikit pun, meskipun di situ ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, tetap hidup dalam damai Ustaz ya. Jadi Islam bukan hanya mengajarkan teori, tapi ternyata praktiknya ada Ustaz. Ustaz, saya teringat ada kabarnya bahwa suatu ketika di perang Uhud itu Ustaz, ada orang Yahudi yang ikut bahkan membantu itu Ustaz ya, sehingga Rasul menyuruh kembali pulang. Ini bagaimana ini Ustaz? Ada orang-orang Yahudi yang pernah ikut membantu untuk ikut berperang melawan orang musyrikin Makkah ini waktu itu. Ini apakah bagaimana kisahnya ini Ustaz? Ya, itu saya belum mempelajari kali tentang itu. Cuman begitu. Dalam banyak hal setelah Nabi Muhammad SAW itu mengadakan peperangan, tidak ada peperangan yang dibuat Nabi itu sifatnya offensive, tapi defensif. Baik. Tidak menyerang dia, betul, tapi mempertahankan. Sehingga yang bukan Muslim tadi simpatik dia. Ini kenapa Muhammad SAW tidak memerangi orang, kok diperangi? Nah, jadi sifatnya itu peperangan dalam Islam itu bukanlah bukan menyerang tanpa ada bukan sebab, memancing, tapi tidak defend dia sifatnya, mempertahankan. Nah, jadi jangankan manusia, semut aja kalau diganggu sarang marah dia, apalagi manusia kan begitu ya. Udah enak-enak Nabi bersama sahabat melaksanakan ibadah sholat dengan baik, begitulah akhirnya. Tapi dengan sikap-sikap Nabi itu banyak yang masuk Islam, bahkan tadi yang tidak Islam pun mereka menunjukkan jalan, ya kan. Oh, itu di sana ada musuh kamu gitu. Tunjukkannya. Di mana musuh tadi itu? Kenapa? Dia tahu bagaimana Muhammad SAW itu adalah manusia yang sabar, manusia yang qanaah, sifatnya juga tidak terlalu mengenyangkan diri sendiri, tapi adalah untuk orang lain juga. Jadi orang-orang yang bukan Muslim itu banyak tertarik dengan sahabat-sahabat Nabi yang dilihatnya, wah luar biasa itu, ruhama ubainahumnya itu, berkasih sayang sesama mereka. Sehingga dengan dilihatnya bagaimana kasih sayang sesama umat Islam itu tadi, banyaklah mereka tertarik masuk Islam. Jadi subhanallah, saya belajar melihat bagaimana di Taif. Di Taif itu sampai Rasulullah SAW itu hijrah yang pertama itu ke Taif. Sampai ke Taif bukan disambut dengan baik, tapi dilempar dengan batu, patah giginya, dilempar dengan kayu, berdarah betisnya. Bahkan terakhir sedang sholat dilempar dengan tai. Sampai ketika itu datanglah malaikat Jibril menawarkan, ya Muhammad, engkau izinkan aku akan hancurkan kampung ini. Aku akan hancurkan. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, cukup hina kau dilakukan oleh mereka ya Rasulullah. Baik, kalau kau izinkan kami perangi mereka. Tapi itu balik. Rasulullah berdoa, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tunjuki Allah kaum ini karena mereka tak paham. Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz. Mohon ditahan Ustaz, semakin menarik pembahasan kita. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Bulan suci yang penuh berkah ini, mari kita bersama-sama
memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Kami segenap jajaran pemerintah Kota Binjai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1443 Hijriah. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita. Saya pelaksana tugas Bupati Langkat, Haji Sahapandin Sarjana Hukum, beserta keluarga dan segenap jajaran pemerintah Kabupaten Langkat mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga kita semua tetap mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, indahnya Ramadan, shaimin, shaimat, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Anda masih setia bersama kami meskipun di detik-detik terakhir menjelang berbuka puasa. Biasanya ini sudah lowbat baterai, lemah, lesu menjelang berbuka puasa, tapi karena mendengarkan siraman rohani yang Masya Allah sehingga membuat kita semakin semangat dan tidak terasa waktu berbuka semakin mendekat. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol mendengarkan tausiah dari Al-Ustaz kita. Ustaz tadi Ustaz mengatakan Masya Allah bahwa peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah defensif, untuk membela diri, bukan ofensif, justru menyerang secara tiba-tiba begitu Ustaz ya. Yang dibacakan Qari tadi terkait dalam surah Al-Mumtahanah Ustaz, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Ya, tidak menyerang, tidak membunuh, tidak mengusir kamu, justru disuruh berbuat baik Ustaz ya. Bagaimana ini Ustaz? Ya, subhanallah, itulah dia akhlaknya Rasulullah SAW yang kita harus tiru dia. Satu masa kita berperang. Karena ketika itu peperangan itu tidak akan terjadi kalau tidak dimulai kan gitu. Jadi sifatnya peperangan yang menurut pandangan Al-Quran itu waqatilul musyrikin kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Masya Allah. Perangi orang kafir itu, orang musyrik itu secara menyeluruh sebagaimana mereka menyerang kamu secara menyeluruh. Jadi peperangan itu tadi itu jangan ada yang memulailah. Islam tidak pernah memulai peperangan. Tapi kalau ada yang memulai, ya kalau Anda jual kita beli kan begitu. Kalau ada jual, kalau kita borong gitu ya. Tapi begitulah Nabi Muhammad. Kalau kita lihat peperangan itu tadi tidak berada di luar kota Madinah, di Madinah itu. Jadi penduduk Mekah menyerang kota Madinah. Ketika itu lantas tak mungkin diam. Kan begitu. Saya katakan tadi semut aja diganggu sarangnya melawan dia. Apalagi manusia kan itu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu tukang perang, buktinya dia berapa kali peperangan itu? Tidak. Tidak tukang perang dia. Tapi itu tadi, peperangan itu tadi karena dimulai. Coba kita jangan mengganggu. Coba jangan diganggu. Kita tidak boleh mengganggu dan tak boleh diganggu. La tadrimuna wa la tudlamun. Kau tak boleh berbuat zalim dan kau tak boleh dizalimi gitu ya. Jadi itu Islam itu adalah satu agama yang betul-betul sangat bertoleransi. Baik, Masya Allah Ustaz. Ustaz, ini waktu kita semakin sempit, semakin berakhir Ustaz. Kata kesimpulan, kalimatul ikhtitam Ustaz terkait dengan tema kita agar toleransi beragama ini dapat terjalin dengan baik. Dipersilakan Ustaz. Ya, kepada semua yang mendengarkan tadi ceramah saya pada bulan Ramadan ini, tentu yang mendengar bukan hanya orang Islam. Selain Islam pun mendengar, marilah kita pereratlah persaudaraan kita sesama Muslim. Marilah kita saling menghormati sesama yang tidak seagama dengan kita. Mudah-mudahan kita kalau saling menghormati, nanti juga orang akan menghormati kita. Salinglah kita berkasih sayang. Ya, kasih sayang itu yang disuruh dalam Islam. Ya, irhamu man fil ardi, yarhamukallah man fis sama. Berkasih sayanglah kepada orang yang di muka bumi ini. Nanti Allah akan berkasih sayang kepada kamu. Jadi bukan hanya kepada orang yang Muslim saja, yang bukan Islam pun harus ada perhatian Anda untuk melihat keadaan mereka itu. Kalau Anda kita berjiran, tidak memandang dia siapa. Ya, kalau dia sakit, jenguk dia.
Yang meninggal takziah dia. Saya berjalan dengan bukan muslim di kampung saya itu. Ya, bagaimana dekatnya saya dengan mereka. Meninggal Umpung itu. Datang saya ke situ. Ikut saya melihat bagaimana cara mereka bertakziah begitu. Saya, jadi saling menghormati kita. Jadi bukan saling bermusuhan. Oh, itu bukan agama kita. Gak usah ke sana. Enggak. Kita disuruh kita untuk ada hakul jar, hak jiran. Akan begitu. Jadi kita ini dalam mengambil kesimpulan pada hari ini, yang bertoleransi beragama itu, agama diciptakan Allah itu bukan hanya satu aja kan begitu. Begitu banyak agama itu. Tapi ingat, ada prinsipnya tadi, la ikraha fid din. Tak ada paksaan dalam agama itu. Kita tidak boleh memaksa orang supaya masuk agama kita. Kan gitu. Juga orang itu jangan begitu. Sehingga kita terjadilah menjalin persaudaraan sesama. Ada namanya ukhuwah basyariah, persaudaraan sama manusia. Ada ukhuwah wataniyah, persaudaraan dalam bernegara gitu ya. Dan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sama muslim. Itu dituntut dalam hidup di dunia ini. Baik. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Masya Allah Ustaz, atas tausiahnya yang sungguh menggugah hati, dan semoga menambah wawasan bagi masyarakat bukan hanya muslim dan masyarakat Indonesia umumnya agar dapat bertoleransi. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz, jazakumullah khair, sehat-sehat walafiat Ustaz. Kirim salam sama Umi dan keluarga Ustaz ya. Baik Ustaz. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, saimin saimat dimanapun Anda berada, Masya Allah, Islam adalah agama yang damai sesuai dengan namanya, yaitu Islam, dari aslama yuslimu Islam. Dan Islam ini adalah satu-satunya yang Masya Allah agama yang memang tetap mengajarkan kedamaian. Begitu juga dengan agama-agama lain, tentu mengajarkan kedamaian di antara sesama manusia. Semoga Indonesia menjadi negara yang memiliki toleransi beragama yang cukup tinggi. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Yuzaidi pamit undur diri. Atas segala kekurangan mohon maaf, kami segala kru kerabat kerja. Baik pemirsa, insya Allah kita akan lanjutkan. Tetaplah bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Haji Abdul Amri Siregar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada saudara-saudaraku sekalian. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang enak minyak, Pak. Berapa? 30.000, Mister. Rupiah? Yes, only rupiah, Mister. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mister. Pendengar yang budiman, menjelang 4 hari Lebaran, masyarakat diharap untuk tetap berjaga-jaga dan tidak berkerumun. Halo, Bapak apa kabar? Bapak, aku udah mau puasa sebulan penuh loh, Pak. Sepedanya jangan lupa loh, Pak. Iya, Dit, Bapak ingat. Pak, berhenti di situ aja, Pak. Bu, yang ini ya, Bu, sepedanya. Boleh. Mari, Bu, silahkan. Berapa, Pak, yang itu? 500.000 rupiah. Alhamdulillah, rupiah yang dikirimkan Bapak mempersatukan kita. Walaupun kita berbeda kota. Layaknya rupiah yang selalu kita jaga dengan rasa bangga. Sebagai suatu simbol kedaulatan, pembayaran yang sah, dan pemersatu bangsa. Halo pendengar setia Butong FM, bagaimana puasa kamu hari ini? Untuk menemani kamu berpuasa, mari kita dengarkan sebuah tumbal dari Bambang Sumbang dengan judul Menunggu. Bagas bang. Oh iya bang, silakan bang. Aku tak sanggup lagi
Bagus gimana bang? Rapikan aja bang. Aduh. Bang, pegang bang. Bang, bentar ya bang. Aku tak sanggup lagi bila harus menunggu. Ini teh bang, buka puasa dulu kita biar adem. Teh Butong dan Teh Tobasari menyegarkan hati dan harimu. Pas juga loh untuk sahur dan berbuka puasa. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, indahnya Ramadan Shaimin Shaimat dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, tadi yang disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Kiai Haji Zulfikar Hajar LCMA yang merupakan Wakil Ketua Umum MUI Kota Medan. Tadi Masya Allah menggugah hati kita bahwa Islam mengajarkan toleransi beragama, dan ibadah puasa juga memberikan pengaruh kepada setiap individu muslim untuk dapat bertoleransi dalam beragama, memiliki kepedulian, memiliki perasaan, memiliki empati kepada yang lain. Dalam surah Al-Mumtahanah yang dibacakan qari tadi, saya ingin menerjemahkan artinya bahwa Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Di akhir ayat Allah menegaskan bahwa Allah benar-benar mencintai orang yang berbuat baik dan berlaku adil. Bagi orang-orang yang tidak memerangi, orang-orang yang tidak mengusir kamu dari negeri kamu. Ini adalah bentuk bahwa puncak dari kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala adalah berbuat baik kepada orang yang berbuat baik. Berbuat baik bahkan yang contohkan oleh Rasul sebagaimana disampaikan Ustadz, Rasul pernah dilempar, Rasul pernah disakiti, tapi ketika itu justru Rasulullah SAW berdoa untuk orang yang melakukan itu. Rasul pernah menjenguk orang yang pernah dulu mengganggu dan menzalimi Rasulullah untuk melembutkan hatinya. Masya Allah, akhlak yang mulia, dan inilah luar biasa praktik agama yang dapat kita contoh dari Rasulullah SAW. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Zidi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri, dan Ustadz terima kasih banyak Ustadz, sehat-sehat Ustadz ya. Masya Allah Ustadz. Baik pemirsa, selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketupat yang enak dibuat dari beras pilihan dengan wangi daun kelapa. Dengan Adabi, masakan menjadi lebih praktis. Adabi melezatkan, Adabi menyelerakan, mengandung berbagai rempah, melezatkan kari dan kuah. Bersama-sama Adabi, cocok untuk semua hidangan. Adabi, bersih dan higienis. Adabi mantu Abi. Kecerdasan spiritual dimulai dari hal-hal yang kecil.
ditandai dengan kemampuan seseorang untuk bersikap fleksibel dengan memberikan transfer keilmuan kepada semua serta bermanfaat untuk orang di sekitarnya. Kami mahasiswa Universitas Medan Area mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. SMK Tritek Informatika Medan mendidik siswa mandiri dan religius. Mendidik siswa agar terwujud budaya kerja yang kreatif dan inovatif. Mengembangkan karakter dan entrepreneurship. SMK Tritek Informatika Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mari bergabung bersama Yayasan Islamic Center Sumatera Utara menjadi penyelenggara pendidikan tahfiz dan pendidikan nasional yang kompetitif tahun 2025. Membina santri dengan tenaga pendidik yang profesional. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan. Selamat berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Ingat, Covid belum selesai. Selalulah mematuhi protokol kesehatan dalam beraktivitas setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh kaki melangkah, seluas mata memandang. Hidup ibarat memacu kayu sepeda yang harus bergerak dinamis, menjaga keseimbangan. Keseimbangan yang membentuk amalan lahir dan batin. Tiada amal tanpa keikhlasan. Tiada ampunan tanpa maaf dari sesama. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Kebahagiaan seseorang manakala ia mampu menjadi orang yang banyak memberi manfaat dan dirindukan kehadirannya. Saya Haji Rajudin Sagala mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Banyak orang yang tak berpunya di sekitar kita. Apa yang sudah kita lakukan di bulan penuh berkah ini? Ringankanlah langkah untuk memperhatikan mereka, karena mereka adalah bahagian dari hidup kita, tanggung jawab kita bersama. Bukan selalu materi yang kita letakkan pada tangan. Yang terpenting adalah senyum dan tawa yang kita lukiskan pada wajah mereka. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Orang yang paling mulia adalah ia yang mau memaafkan kesalahan orang lain, membuka pintu maafnya, menjaga kemuliaan hatinya. Karena sejatinya manusia tak lepas dari kesalahan. Semoga kita semua mendapatkan berkah dan kebahagiaan di bulan mulia ini. Saya Hasim SE mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Berguglah nikmatnya, rasakan bedanya. Kisah pohon pinang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melembutkan hati kita dan memberikan keberkahan bagi kita dan keluarga di bulan Ramadan yang suci ini.
segenap manajemen dan karyawan PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Sumatera Utara mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa 1443 Hijriah. Kerja ikhlas dengan hati menjadi satu ibadah untuk mendekatkan diri dan kunci meraih ridho ilahi. Ramadan kali ini mari kita rapatkan kembali barisan untuk bersama-sama mewujudkan transformasi menjadi lebih baik dari hari kemarin. Selamat berbuka puasa, semoga puasa kita berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Keberagaman itu indah, mari kita saling memahami satu dengan lainnya. Mari kita songsong kemenangan di bulan suci Ramadan ini. Ramadan bulan penuh berkah, mari kita berbuat kebaikan. Sama Ramadan, mari kita tingkatkan iman dan takwa. Mari kita jaga kerukunan antar umat beragama dengan menghormati umat Islam yang beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution dan keluarga beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita pada hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rob, fajar Ramadan kembali menghampiri dunia. Sucikan hati dan bersihkan jiwa. Nafas menjadi tasbih, tidur pun menjadi ibadah. Semoga amal diterima dan doa diijabah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mau untung pakai Arko, tinggal sorong, lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arko merah cocok untuk angkut apa saja, lebih landai, gampang nuangnya. Arko jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Arko banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung pakai Arko, tinggal sorong. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakas sumna wa bika amana wa ala rizkika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wad-darajata al-rafi'ah wab'athhu al-maqama mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Ramadan bulan penuh kemuliaan. Mari kita tingkatkan amal ibadah untuk menjadi manusia yang bertakwa. Keluarga besar PDI Perjuangan Sumatera Utara mengucapkan Selamat berbuka puasa. mohon maaf lahir dan batin. Segenap pimpinan dan staf Universitas Terbuka Medan, Perguruan Tinggi Negeri ke-45 di Indonesia, di Jalan Bromo nomor 29 Medan, mengucapkan selamat berbuka puasa. Universitas Terbuka, making higher education open to all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, bulan pencerahan, mari kita lestarikan nilai-nilai ini. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh isi alam siap menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mentari berzikir, rembulan tak hentinya melantunkan tasbih. Di bulan yang penuh ampunan ini,
Izinkan kami memohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Diawali dengan bismillah menyambut bulan penuh berkah. Di bulan Ramadan kita harus saling memaafkan. Di bulan Ramadan, mari berlomba untuk membantu saudara kita. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Qomariyah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Berbagai pengalaman telah kita lalui bersama dalam tayangan selama ini. TVRI Sumatera Utara selalu hadir dan siap melayani pemirsanya. Saya, Tahrizal, Kepala TVRI Sumatera Utara, beserta seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Tidak ada kata seindah zikir, tidak ada bulan seindah Ramadan. Izinkan kedua tangan ini bersimpuh meminta maaf dari perbuatan dan kesilapan yang tidak terjaga. Kami dari Yayasan Perguruan Tinggi Tunggal mengucapkan Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. mohon maaf lahir dan batin.